Kita akan belajar dengan tema Fata Morgana Kehidupan. Nah, itu keren sekali ya, Fata Morgana Kehidupan. Kalau kita mendengar kata Fata Morgana, ya, saya belum tahu itu dari bahasa apa. Tapi Fata Morgana itu sebetulnya sesuatu yang bukan fakta. Ya, nggak tahu kenapa alam bisa menciptakan Fata Morgana. Nah, Fata Morgana itu sebuah pemandangan yang palsu. Ya mungkin karena halusinasi pikiran manusia atau bagaimana. Nah, munculnya biasanya di padang pasir. Ya, padang pasir yang tandus, tidak ada pohon, rumput aja tidak ada. Nah, biasanya para khalifah, para pedagang di Jazirah Arab dulu ketika mereka melintasi padang pasir yang luas sekali. Nah, terus kan pantulan sinar matahari yang kena pasir itu, nah itu bisa bergelombang seperti air. Nah, sebetulnya kalau kita di Indonesia juga, saya percaya beberapa di antara kita pernah mengalami itu. Waktu dalam perjalanan mobil, biasanya perjalanan daratnya, ketika jalan itu lurus, nggak ada apa-apa, ya, mungkin mobil juga jarang lewat. Pernah nggak kita melihat dari kejauhan seperti ada air di atas aspal, ya? Nah, itu sejenis Fata Morgana, tapi itu bukan air. Karena pantulan sinar matahari yang terlalu terik. Nah, itu sebabnya tidak ada Fata Morgana, pemandangan apapun itu yang fakta. Itu semuanya hanya karena biasnya sinar matahari terpantul dengan apa saja. Nah, saudara, kita tahu bahwa segala sesuatu yang tidak asli, artinya palsu, bisa disebut Fata Morgana kehidupan. Itu bukan berasal dari Tuhan. Saya ulangi. Segala sesuatu yang tidak asli, yang bukan fakta, itu bukan berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah kebenaran. Nah, di dalam kebenaran itu tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan. Nah, kalau saudara tanya, ya tapi kenapa kok alam bisa menciptakan seperti itu? Nah, jawabannya saya belum tahu sampai hari ini. Tapi itu suatu pelajaran buat kita. Maaf kalau saya katakan ini, sebagian besar kita, ya, sebagian besar kita, maaf, yang melakukan kejahatan atau berbuat kejahatan. Nggak semua ya, tapi sebagian besar kita. Itu karena si pemalsu itu, imitator itu, kalau saya pakai istilah ada kreator, itulah papa kita di surga. Tapi imitator, itulah si kunyuk, si iblis itu. Nah, sebagian besar di antara kita sebagai manusia melakukan kejahatan itu karena kepalsuan itu. Karena Fata Morgana yang muncul di hidupnya. Siapa yang ya mungkin tidak sering tapi ada, ya. Dan itu viral. Misalnya begini, aduh, ini ada orang ketok rumah saya, ya. Ini berapa kali saya baca itu. Wah, berterima kasih, ya. Karena waktu itu dompetnya hilang. Nah, saudara yang diketok pintu rumahnya itu yang menemukan. Nah, tapi si pemilik ini belum ketemu. Karena yang menemukan dompet itu, tas itu diserahkan ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi, pemilik tas ini diberitahu, oh yang menemukan saudara A, ini alamatnya. Nah, ketika rumah si A diketok oleh seseorang,
Dan orang itu berkata, terima kasih saudara sudah menemukan dompet tas saya. Berisi barang-barang berharga yang tidak ternilai. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi kalau bukan saudara yang menemukan, sudah habis ini. Terus orang yang ketok pintu rumahnya ini berikan sejumlah uang yang cukup besar. Begitu girangnya, bahagianya dia karena dapat uang begitu. Ternyata istrinya bangunkan dia. Bangun, bangun. Kaget dia. Ternyata mimpi. Pernah ya dengar cita-cita seperti itu. Nah saudara, kalau dalam hidup ini, maaf ya, lagi sekali maaf. Ada kepalsuan-kepalsuan. Orang ingin cepat kaya. Maaf. Biasanya si setan itu mendorong orang itu yang mau dalam tanda kutip dibohongin atau dibodohin dengan fata morgana. Oh nanti pasti begini, oh nanti pasti begitu. Termasuk kasus-kasus pemerkosaan, maaf. Kasus-kasus pencurian dan macam-macam lagi, perampokan semuanya. Narkoba, maaf. Wah, kalau masalah narkoba jelas sekali itu fata morgana. Lihat orang pengguna sabu. Oh, itu bisa dibuat segar terus. Ya, fisiknya segar terus, mentalnya dibuat halusinasi, oh begini, oh begitu. Jadi hidupnya di alam mimpi. Nah, semua itu terjadi karena kepalsuan-kepalsuan itu. Maka itu kita harus hati-hati. Betul, yang dari LPKA, LP anak ya Karangasem kelas 2, jauhi narkoba. Jangan coba-coba. Nah, kesimpulannya, orang yang tidak pernah mau dan berani menerima dan menghadapi fakta hidup, maka orang-orang itu yang paling gampang dipengaruhi oleh fata morgana itu. Nah, karena ada penipuan-penipuan, ada kepalsuan-kepalsuan. Ya, ada tambahan komen dari Dr. Puput. Fata morgana adalah suatu peristiwa di mana tampak pemandangan seperti genangan air yang tampak atau terlihat pada permukaan yang panas. Jadi melihat ini biasanya pengembara yang haus. Ya, maka itu hati-hati ya dengan semuanya itu. Jadi seseorang yang berani menghadapi fakta kehidupan, seberat apa, sesulit apa fakta yang dihadapi, tapi orang itu mau menghadapinya dengan penuh keteguhan hati, penuh keberanian, yang menerima. Yang tidak enak sekalipun kalau itu fakta, hadapi. Nah, orang seperti itu tidak akan terjebak dengan tipuan-tipuan si setan. Atau fata morgana yang dilihat sebagus apa. Selamat bergabung dari LP Tamako. Tamako itu Sangir Talaut. Ya, selamat bergabung. Nah, saudara, maka itu saya ulangi lagi. Bagi semua kita yang berani menghadapi fakta dalam kehidupan, seberat apa, setidak enak apa, sepahit apa, maka orang itu tidak akan terjebak di dalam fata morgana kehidupan yang ditawarkan oleh si musuh. Maka itu hati-hati dengan zat-zat kimia, zat-zat dari setan yang merusak. Ya, untuk orang melarikan diri dari kenyataan untuk sementara. Ya, syaraf-syarafnya dipengaruhi dengan halusinasi. Oh, nanti begini, nanti begitu. Saudara, hati-hati itu. Maka itu, kalau kita, oh ada komen dari Karangasem, jauhi narkoba, dekati rumah Tuhan. Puji Tuhan, komen bagus itu. Nah, kalau saudara dan saya dalam hidup ini berani menghadapi fakta,
maka kita pasti akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup ini ya. Itu sebabnya ayo mulai hari ini kalau saudara dan saya berani menghadapi fakta untuk hal-hal yang tidak enak sekalipun dalam hidup ini dan kita syukuri dengan penuh sukacita, ya udah memang keadaannya. Nah, ini contoh yang ada karena kebutuhan pelayanan ya untuk perumahan guru, untuk asrama. Sampai hari ini saya harus nanggung kredit ya KPR di bank. Nah, beberapa kali saya nggak bisa bayar karena kebutuhan yang lain lebih besar, sehingga saya utamakan kebutuhan yang lebih besar itu seperti keperluan makan anak-anak, ya keperluan sekolah, maka saya korbankan. Saya nggak bisa bayar kredit saya di bank. Ya nggak sering, tapi berapa kali saya dapat peringatan dari bank karena sudah sekian bulan kok belum dibayar. Ya saya jawab, ya Pak Andreas selamat sampai ke Bukit Tinggi ya. Saya jawab, ya memang saya salah, saya belum bisa bayar, saya siap untuk didenda. Itu fakta saudara. Saya harus hadapi, ya didenda. Nah, kalau masalah denda karena kebutuhan begitu banyak, biaya anak-anak kuliah, SPP-nya saya belum bisa bayar, ya didenda. Nah, waktu saya harus terima denda itu, harus bayar denda itu, saya nggak ngomel, saya nggak nyalakan siapa-siapa, apalagi nyalakan Tuhan. Tuhan kenapa kok Tuhan nggak berkati saya? Enggak. Tuhan sudah berkati. Cuma saya kurang tepat dalam memanajemen keuangan. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini belum pernah, ya pasti nggak ada. Sampai rumah yang harus ditempati oleh guru, oleh anak asrama itu disita bank, nggak ada. Ya tetap bayar dendanya. Nah, saya nggak mau melarikan diri dari fakta itu, karena memang itu tugas saya, itu beban saya. Ya Yudi, pelan-pelan Yudi. Ini anak saya di salah satu daerah di Kupang, saya nggak tahu daerah mana, sinyalnya jelek katanya. Nah, itulah fakta dalam hidup. Terima. Maaf, saya beri contoh lain. Maaf ya. Suami istri yang nggak harmonis. Ya karena banyak alasan. Penyebab. Seringkali setan datang. Dalam istilah fata morgana kehidupan yang kita sedang pelajari saat ini. Entah kasusnya di istri atau di suami. Nah, dalam keadaan seperti itu, hati-hati. Maka si kunyuk bisa datang. Ya, si kunyuk bisa datang memberitahukan, ingat maaf, mantan. Ingat mantan. Ingat pacar yang dulu, maaf ini cuma contoh ilustrasi saja. Kan bisa. Betul nggak? Bisa terjadi seperti itu. Nah, inilah yang kita harus hadapi. Hati-hati. Jadi masing-masing bisa membawa ya orang-orang ke jurang kehidupan yang sangat ngeri. Kalau mengizinkan fata morgana atau kepalsuan-kepalsuan itu masuk ke hidupnya dan diterima. Ya. Contoh, ya, waktu Tuhan Yesus dicobai oleh si setan di padang gurun loh. Matius 4 ayat 2 dan 3 tertulis, setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Bayangkan. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Wih, ngeri sekali. Laparlah Yesus. Nah, wajar. Kalau Tuhan Yesus lapar, karena nggak makan, nggak minum 40 hari 40 malam. Dan di padang gurun, tandus. Ya, nggak ada pohon di mana Tuhan Yesus bisa berteduh. Apalagi warung es istilahnya. Nggak ada.
Nah, dalam kondisi panas 40 di tengah padang gurun, ya padang gurun itu cuacanya ekstrim sekali. Kalau malam dingin, kalau siang panas. Wih, ngeri sekali. Nah, di situ fata morgana bisa muncul. Ya, karena di padang gurun, dalam keadaan panas, dalam keadaan haus, ya, jadi kalau malam dingin sekali, kalau siang panasnya luar biasa. Saudara, jadi yang datang, dan ini sudah dibuktikan oleh psikologi, ilmu jiwa. Siapa saja yang dalam keadaan lapar, ya dalam keadaan kehausan, siapa saja yang namanya manusia. Dan ingat, Tuhan Yesus waktu itu adalah manusia 100%. Maka itu dia bisa mati. Dia punya darah. Waktu bergumul di Getsemani, keringatnya bercampur darah. Bisa. Nah, saudara, dalam psikologi ini bisa dibuktikan. Orang yang sedang lapar, haus, apalagi 40 hari gak makan, gak minum, di tengah padang gurun tandus, cuaca ekstrim. Ya, istilah ilmu jiwa halusinasi. Ya, maka pengaruh syaraf otaknya itu nggak normal. Halusinasi, bayangkan makanan yang enak, bayangkan minuman yang segar. Wajar itu. Datanglah si pencoba. Ditulis begitu. Maka itu bukan setan, ditulis bukan setan, tapi si pencoba, si penggoda. Ayo, siapa pernah ngalami dalam keadaan terjepit masalah ekonomi? Tiba-tiba dengar berita ada orang yang menang togel atau menang lotre, woi dapat sekian juta, dalam keadaan terjepit, ekonomi berat. Datang berita. Jujur loh, manusia pasti timbul keinginan, coba kalau dia bisa menang, mungkin aku juga bisa. Nah ini cobaan-cobaan, godaan-godaan itu. Dalam keadaan rumah tangga ribut terus. Maaf ya kalau ada hati-hati. Suami istri, maka itu hiduplah dengan penuh pengampunan. Saling mengampuni. Karena masalah pertengkaran suami istri itu bom waktu. Saya ulangi lagi. Pertengkaran suami istri itu bom waktu. Membuat dua orang ini menderita. Yaitu papa dan mama. Kalau papa mama menderita, anak-anak jadi korban pertama. Maka itu suami istri satu-satunya cara untuk mengatasi pertengkaran suami istri. Bukan uang, salah. Tapi saling mengampuni. Suami sesalah apapun istri saudara, ampuni. Istri sesalah apapun suami saudara, ampuni. Ya tapi begitu, nah gak ada kata tapi. Tuhan Yesus mengampuni kita, nggak pakai kata tetapi. Ya mengampuni. Begitu pula kalau mengampuni tidak boleh sampai kapan? Nah sama. Seperti kita. Berapa kali kita melakukan salah yang sama dan minta ampun. Dan Tuhan mengampuni. Jadi suami istri kalau mengampuni itu nggak boleh pakai tapi. Nggak boleh ada kata sampai kapan. Terus. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan. Ampuni saudaramu 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7. 70 pangkat 7. Nah ini ada psikolog yang memberikan keterangan. Terima kasih. Saya akan baca. Ini penjelasan secara akademik. Penjelasan secara sains. Halusinasi gangguan dalam berpikir. Dan berdampak pada tindakan-tindakan yang abnormal. Luar biasa. Terima kasih. Ya,
master psikologi dari Palembang, juga seorang gembala. Saya ulangi ya, ini secara medis, secara akademik, secara ilmu pengetahuan. Halusinasi adalah gangguan dalam berpikir dan berdampak pada tindakan-tindakan yang abnormal. Nah, maka itu hati-hati. Dalam tekanan ekonomi yang berat, datang si penggoda halusinasi. Aduh, kalau bisa menang judi. Aduh, dalam keadaan rumah tangga yang hancur, perang setiap hari. Ingat loh, tidak ada medan perang yang gak hancur. Yang namanya medan perang pasti hancur. Lihat Ukraina. Wih, sudah setahun lebih ini dibom terus oleh Rusia. Maka itu kalau suami istri rajin bertengkar, medan perangnya adalah anak-anak dan rumah tangganya. Pasti hancur. Jangan ya, ayo bertobat. Mengampuni. Nah, kalau enggak togel, lotre, judi, alkohol, narkoba. Ketika masalah seks suami istri enggak benar, datang percabulan, datang perjinan. Aduh, banyak cara yang iblis buat untuk merusak kehidupan ini. Maka itu hati-hati dengan semua bentuk kepalsuan, tawaran-tawaran yang ada. Oh iya, contoh lain, pinjaman online. Waduh, itu setan betul. Tolong ya, kalau ada di antara kita, tahu ada teman atau saudara kita, atau terganggu, ingin cari pinjaman online. Tawarannya menggiurkan. Tapi itu setan betul pinjaman online. Kenapa saya katakan setan? Satu, mereka itu lebih dari lintah darat. Mereka itu perampok, saudara. Bunganya tinggi sekali. Nah, kalau mereka itu hanya ngurusin yang pakai uangnya, ya silakan mereka. Tapi kurang ajarnya mereka. Semua nomor HP dikontak orang yang pinjem itu. Semua loh. Itu ikut ditagih. Yang gak tahu apa-apa. Pasti ada yang pernah ngalami itu. Itu saya bilang setan betul. Nah, apalagi seperti saya. Gampang sekali. Ada nomor telepon saya diketahui banyak orang. Ya. Karena bahkan sampai hari ini di beberapa LP nomor HP saya itu ada dikenal. Karena kalau ada yang sudah lulus tapi keluarga nggak mau ambil atau nggak mau jemput, ya pasti saya dikontak. Karena itu hati saya untuk pelayanan. Ya, begitu pula hari ini Bapak Ibu petugas yang hadir, ya kalau ada di antara anak-anak kami ini yang sudah lulus tapi nggak tahu mau kemana, kontak kami. Kami siap untuk menampung dengan sebisanya karena anugerah Tuhan. Kami akan didik mereka, akan tolong mereka. Nah, itu ya. Nah ini, dari psikolog Surabaya nulis. Biasanya alasannya yang perang terus, lo dia salah. Lo dia salah. Masa dibiarkan? Karena ada firman tegur yang salah. Nah ini psikolognya mungkin belum sarapan pagi ini. Tidak diajarkan yang salah nggak boleh ditegur. Ayo, nggak ngikuti dari depan ya, dari awal. Kalau salah ditegur, dinasihati, diperingatkan, bukan dibiarkan. Salah itu, ya. Ayo, psikolog Surabaya ini nanti ulangi dari depan. Nah, jadi banyak hal, pintu atau celah di mana setan bisa masuk. Oke ya, ayo kita hidup dengan fakta mulai hari ini. Nah, fakta itu apa? Nah, ini dia. Fakta itu adalah kebenaran. Kebenaran itu apa? Adalah firman Tuhan. Coba saudara dalam hati jawab apa yang saya katakan ini. Siapa yang setuju kalimat ini? Di dalam hidup kita, di dalam kehidupan manusia ini penuh dengan sandiwara.
Setuju ya? Dalam kehidupan manusia ini penuh dengan tipu muslihat, kebohongan. Maaf kalau saya sebut nama. Sejak bulan Juli tahun yang lalu, 2022, setuju dari Martapura. Ya, siapa yang gak kaget peristiwa Verdi Sambo? Maaf saya sebut nama karena sudah diketahui umum. Nah, apalagi pas saudara kita ini ulang tahun yang ke-49 di bulan Februari tahun 2021. 2022 ya. Mereka suami istri menyanyi loh, memuji Tuhan. Maaf ya, itu viral. Lalu Ibu Putri mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Ya karena mereka Kristen. Nah itulah fakta. Hidup ini penuh dengan sandiwara, tipu muslihat. Maka itu sulit mencari fakta dalam kehidupan ini. Kehidupan nyata ini loh. Penuh intrik. Ya. Iya Yung, terima kasih kamu hadir. Puji Tuhan James bisa hadir ya. Gimana Papa? Ini anak saya di Payakumbuh. Nah karena hidup ini penuh dengan kepalsuan. Hidup ini penuh dengan tipu muslihat. Maka itu kita harus belajar untuk melihat fakta ini. Masih ingat ketika Maria Magdalena adalah murid pertama yang melihat kubur Tuhan Yesus. Murid pertama. Kaget. Ketika dia sampai di kubur itu. Saudara. Pintu kubur dari batu besar itu terbuka. Terus dia masuk ke dalam. Dia masih ingat. Jumat kemarinnya. Mereka meletakkan mayat Tuhan Yesus. Tidak ada. Dan kain kafan yang membungkus tubuh Tuhan Yesus sudah dilipat rapi di bagian kepala. Kemana itu? Getting better, puji Tuhan. Ya. Nah, saudara, dia kaget, terus dia keluar. Nah, terus dia melihat seseorang. Ditulis di Alkitab, dikira tukang kebun. Penjaga taman itu, tempat kubur itu ada. Terus dia tanya, Tuhan, kalau Tuhan tahu siapa yang mengambil mayat guru saya? Padahal yang diajak ngomong itu Tuhan Yesus. Saya masih ingat peristiwa itu. Nah itulah halusinasi. Karena di pikiran Maria Magdalena, Yesus sudah mati. Faktanya memang Yesus Tuhan sudah mati 3 hari sebelumnya. Dia lihat kok waktu mereka menurunkan mayat Tuhan Yesus dari kayu salib itu, dia lihat. Dia juga melihat bagaimana semua wanita meratapi kematian Tuhan Yesus. Dia tahu. Dia jelas tahu juga bagaimana mereka membawa mayat yang sudah dikafani itu, dibungkus itu, masuk di kubur itu. Dia lihat. Dia juga melihat bagaimana batu besar penutup kubur itu digelindingkan. Dia lihat. Nah, di benaknya, di memori Maria Magdalena, itu fakta yang kemarin. Tapi yang hari ini, dia salah melihat. Nah, dari peristiwa ini, tolong para psikolog, para psikiater yang melayani, menangani banyak kasus masalah kejiwaan. Begitu pula ibu bapak petugas, sebagai kakak, ibu, ayah, untuk semua warga binaan, untuk anak-anak saya di sana. Ayo kita menolong mereka dengan fakta Alkitab ini. Mengapa Maria Magdalena bisa mengira Yesus itu tukang kebun, penjaga kebun, penjaga taman.
Padahal itu kan Tuhan Yesus. Memang secara fakta Tuhan Yesus ya sudah berubah dalam bentuk fisik, sudah berubah. Tapi kan orang nggak akan lupa suaranya. Wah, luar biasa. Maka itu hati-hati dengan halusinasi di pikiran kita tentang peristiwa yang sudah lalu. Itu bisa mempengaruhi. Ya, hati-hati dengan itu. Jadi Maria Magdalena nggak bisa melihat fakta hari ini. Dia melihatnya fakta yang kemarin. Kemarin dulu, minggu lalu, dan seterusnya. Maka itu kalau saudara nggak bisa melupakan masa lalu, maka yang fakta hari ini, saudara nggak bisa lihat. Saya ulangi ya kalimat ini. Seseorang yang tidak bisa meninggalkan dan melupakan masa lalunya, maka dia akan sulit melihat fakta hari ini. Kenapa? Ya karena di benaknya sudah dipengaruhi yang dulu-dulu. Saya baca komen dari LPKA kelas 2 Karangasem. Jangan pernah sesali sehari pun dalam hidupmu, hari-hari buruk. Betul. Sudahlah, memang fakta. Wah, kalau saudara tahu cukup baik hari-hari buruk yang saya alami. Terima kasih dari LPKA kelas 2 Karangasem. Saya baca lagi. Jangan pernah sesali sehari pun dalam hidupmu. Hari-hari buruk itu. Jadikan pengalaman hari baik. Jadikan pelajaran. Terima kasih. Tulisan bagus sekali. Maaf. Pasti yang nulis sudah ngalami ya. Karena saudara yang nulis itu dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Karangasem. Ya, LPK ya, Karangasem. Saudara perhatikan. Jangan ingat-ingat lagi hari-hari buruk kita alami. Sudah lewat. Nah, jadi manusia yang paling gampang ditipu oleh fata morgana adalah manusia yang gak mau meninggalkan masa lalunya. Dan iblis tahu pikiran itu, maka dengan mudah iblis akan membuat fata morgana, halusinasi, ilusi, hal-hal yang gak terjadi, tapi orang itu sepertinya ngalami terus bisa tertawa sendiri, senyum sendiri. Kalau iblis datangnya dengan perkara-perkara yang baik. Tapi kalau iblis datangnya dengan halusinasi yang menyedihkan, ya misalnya ibu masih hidup, tapi setan masukkan ibumu mati, maka dia bisa nangis. Ya, ndak pacarnya masih segar bugar, tapi nggak tahu karena trauma masa lalu, sehingga tiba-tiba dia terbayang, oh pacarku mati, sehingga aku nggak jadi menikah. Dia bisa nangis sendiri. Wih, saudara, jahat sekali si setan itu. Maka itu saya katakan lagi. Orang yang hidup dengan masa lalu pasti akan terganggu di sarafnya. Maka halusinasi, ilusi yang muncul, itulah fata morgana dalam kehidupan. Betul, Martapura, jangan biarkan akar pahit menguasai hidup kita. Jangan, rugi. Itu fakta, sudah lewat, sudah lewat. Maka itu nikmati hidup seperti itu. Maafkan saya ya, kalau saya memberi contoh, ya karena saya dapatnya begitu dari Papa di surga. Maaf ya, contoh. Kalau maaf ini contohnya jelek, ya tapi saya nggak bisa merubah. Maaf. Nggak ada seorang pun, maaf ya, kiranya nggak ada yang tersinggung atau marah. Nggak ada seorang pun yang suka dikentuti. Maaf. Betul ya? Nggak ada. Nah, sebelum kita marah kepada orang yang nggak sopan, tiba-tiba kentut di depan orang banyak. Maaf. Sebelum kita marah, tenang sebentar. Kita pernah, kita pernah ngentutin orang tidak? Ya pasti pernah dong. Karena suatu saat itu kan apa istilahnya panggilan alam begitu. Ketika ingin
tiba-tiba di depan orang banyak, mau cari tempat yang sepi, nggak ada orang, sudah nggak bisa. Maaf, ini contoh. Nah, sebelum saudara marah karena saudara nggak suka dikentutin orang, mikir dulu. Kan kita juga pernah atau mungkin sering tanpa sengaja loh, kok sengaja sih kurang ajar betul. Ya maaf, pernah ngentutin orang nggak sengaja karena sudah nggak bisa lagi, maaf. Nah, yang berikut, maaf, pahitnya masa lalu, pahit. Waduh, saya bisa ceritain ya dari banyak kasus. Anggaplah yang sudah terjadi itu seperti kita sedang dikentutin orang. Maaf, ini contoh yang kurang baik, tapi saya nggak punya contoh lagi. Dan saya pakai istilah ini, maaf, sebau-baunya hiru. Kalau ada orang yang ngentut tanpa tahu aturan misalnya. Saya percaya siapa yang pernah ngalami, maaf ini contoh. Dalam lift, ya, apa itu, naik ke tingkat yang lebih tinggi, padat. Tiba-tiba ada seorang yang kentut. Aduh, baunya bisa bayangkan itu. Di tempat yang tertutup. Maaf nih. Nah, pertanyaan saya. Seberat-beratnya, sepahit-pahitnya masa lalu. Sebau-baunya, maaf, kentut yang keluar. Wah, kita bisa kayak apa? Jawab pertanyaan saya. Sepahit-pahitnya masa lalu. Sebau-baunya kentut itu, maaf ya, maaf. Ayo hitung. Menit atau detik langsung hilang. Menit atau detik ya masih tercium aroma yang gak enak itu. Saudara, saya percaya gak ada lah orang yang mencium bau kentut sampai menit. Gak ada. Kalau sampai ada orang, maaf, yang kecium bau itu sampai menit, pasti dua penyebabnya. Dianya nggak mau pindah dari situ. Maaf. Betul? Yang kedua, maaf, hidungnya yang rusak. Baunya nggak hilang-hilang. Badai pasti berlalu. Semangat kita pasti jadi jalan keluar. Betul. Ya, saudara, ini loh fakta. Jadi kalau ada di antara kita peristiwa kepahitan tahun 1984 masih terasa sampai hari ini, itu artinya orang itu pernah dikentutin orang tahun 84 dan masih tercium sampai tahun 2023. Itu hidung atau apa? Maaf, jangan marah. Nah, supaya kita tidak dibodohi oleh fata morgana kehidupan ini, buang. Kosongi isi memori kita. Yang dulu-dulu sudah sepahit apapun sudah lewat. Lihat yang baru. Nah, itu yang dialami Maria Magdalena. Dia nggak bisa terima. Gurunya kok mati. Nah, begitu pula Petrus, mereka juga kecewa. Lihat tadi Pak Joko kirim ya 2 murid laki yang pulang kampung karena kecewa. Aduh, mereka pikir ya mimpi kita bubar semua. Kan dulu mereka jadi murid Yesus, anggapannya Tuhan Yesus akan menjadi raja buat orang Yahudi, membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan Romawi. Dan kalau Yesus jadi raja membebaskan dari kerajaan Romawi, maka menteri-menterinya akan dipilih dari yang 12 itu. Nah, itu imajinasi mereka, itu motivasi mereka ternyata dalam mengiring Yesus. Nah, ternyata mereka impikan bubar karena yang diharapkan jadi raja mati. Dan mereka melihat bagaimana guru mereka mati di kayu salib. Ditombak lagi lambungnya. Wah, habis sudah. Mimpi-mimpi mereka bubar. Bubar.
Aduh. Betul, dari pedalaman Riau. Tidak perlu diingat-ingat masa-masa suram, masa lalu. Pandang saja kepada Yesus. Amin. Pak Pendeta Lumenta. Jadi kalau hidup ini mau melihat ke depan. Karena faktanya itu masih ada di depan. Yang di belakang kemarin bukan fakta. Karena sudah lewat. Itu tadi maaf. Fakta. Kita pernah digentutin. Fakta. Ya tapi nggak boleh. Aromanya kecium terus. Nggak boleh. Nah. Satu kali saya pernah bereskan masalah suami istri. Ya dari Pasuruan. Komen. Memiliki pikiran yang jernih dan terfokus itu penting. Penting untuk menjernihkan pikiran dan melihat segala sesuatu dengan segar. Amin. Saya nggak tahu siapa yang nulis ini. Tadi kok saya lihat nggak ada Andre di ruang ibadah di LP Pasuruan. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah ada. Dan itulah fakta hidup. Sudah tinggalkan. Ya, dari pendeta Ambas Sinaga. Masa depan itu ada di depan, bukan di belakang. Betul. Nah, kalau di belakang itu sudah lewat. Betul sekali. Oh, ada di meja komputer. Makasih, Andre. Ya, tadi papi nggak lihat kamu sebabnya. Jelas ya sekarang ya. Jadi saya ulangi lagi. Kosongkan pikiran kita dari hal-hal yang salah. Ya, jadi murid-murid Tuhan Yesus bisa kecewa setelah lihat gurunya mati. Maka waktu gurunya bangkit mereka nggak percaya. Karena lihat faktanya mati kok. Karena di pikiran mereka punya fata morgana. Bahwa Tuhan impian mereka untuk menjadi menteri-menteri di pemerintahan Tuhan Yesus bubar. Karena tidak terjadi. Nah itu pandangan yang salah. Konsep yang salah. Maka itu setan bisa bekerja. Ya, Filipus atau Joko coba carikan di Lukas 24 ayat berapa. Ya, ada sesuatu yang menutupi mereka. Di mata mereka. Coba carikan. Nah ini loh penyebabnya. Fata morgana kehidupan akan muncul ketika saudara dan saya mengizinkan impian-impian yang gak ada faktanya itu menguasai hidup kita. Maka itu nggak bisa lihat kebenaran. Wih, ngeri sekali itu. Udah Lukas 24, kita tunggu ya. Saya lupa di ayat berapa itu. Karena mereka menyangka ada 2 ayat. Yesus akan jadi raja untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Wah, kecewa berat mereka. Iya, Jos, saya ketemu Pak Andreas sama Jo Tirta lagi di Padang. Kemarin ke Padang, hari ini mereka ke Bukit Tinggi. Terima kasih. Ayat berapa itu? Lukas 24. Ya, sebelumnya. Oke. Sebentar. Martapura harus keluar. Oh, Tuhan menolong. Ya, ini ya salah satu gangguan yang paling sering. Ruangan-ruangan kita ibadah untuk Zoom. Tiba-tiba ada yang pakai. Ya, kita minta hikmat. Tolong Bapak Ibu petugas. Ya, supaya bisa memberikan kita kesempatan. Oh, vaksin booster yang kedua. Oke, 16. Makasih, Kristo. Nah, lihat Lukas 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Nah, seperti ini yang terjadi dengan Maria Magdalena. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka nggak bisa lihat fakta kebenaran itu. Nah, ayat berapa lagi? Tolong naik lagi. Bahwa mereka beranggapan Yesus akan jadi raja mereka. Nah ini ayat 21. Lihat itu Lukas 24 ayat 21. Nah inilah fata morgana dalam hidup. Padahal
kami dahulu mengharapkan bahwa Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, ketahuan. Halusinasi mereka, fata morgana hidup mereka yang ditipu oleh iblis. Yesus jadi raja membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Terus mereka jadi menteri-menterinya. Tetapi sementara itu lewat 3 hari. Sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan, murid-murid perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Loh, kan Tuhan Yesus juga sudah pernah ngomong, anak manusia harus menderita di Yerusalem, disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, tapi bangkit lagi. Jadi bukan cuma malaikat yang ngomong, Tuhan Yesus sendiri. Lah kenapa mereka lupa? Ya karena di pikiran mereka punya konsep Yesus jadi raja, mereka jadi menteri. Lah kok mati? Habis impiannya. Yaitu tadi seperti ada orang mimpi dapat duit. Begitu dihitung, dibangunkan. Bangun. Ngitung apa kamu? Oh mimpi. Nah itulah. Jadi apa yang jadi? Apa fata morgana? Halusinasi kehidupan kita. Ya, ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu. Murid-murid lagi kubur itu. Dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak mereka lihat. Terus Yesus marah. Lihat ayat 25. Berbahagialah kalau saudara dan saya masih ditegur, dimarahi Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Hai kamu orang bodoh. Jadi kalau masih ada yang tersinggung, kalau saya mengajar tiba-tiba berkata, goblok kamu, maaf ya. Ini kalau kita memang bodoh ya harus ngakui. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ini mereka pun masih belum sadar. Waktu Tuhan Yesus negur ini mereka belum sadar. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka, ayat 27, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oh, Banjarmasin harus keluar juga. Nah ini tadi ya, saudara yang dari Atambua, kenapa tadi saya bilang tuh jangan lama-lama. Kasihan saudara kita ini, ya karena seringkali tempatnya dipakai. Aduh sudah berapa yang keluar ya, terpaksa keluar karena ruangan ibadah untuk Zoom dipakai yang lain ya. Oke, tapi terima kasih ya Tambua, saudara hebat. Oke. Nah saudara bayangkan, berapa jam itu perlu waktunya untuk menjelaskan tentang Mesias dari kitab-kitab Musa. Itu berarti Kejadian sampai Ulangan. Dan di segala kitab nabi-nabi. Itu dari Yesaya sampai Maleaki. Wah, berapa jam? Tapi mereka masih gak sadar. Kalau yang mereka omongin itu adalah yang bicara dengan mereka. Keterlaluan gak itu? Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah, ini lucu, hendak meneruskan perjalanannya. Ya udah, sekalian aja aku pergi. Nah, dari Bangkok keluar juga ya karena waktu. Ya udah, Yesus pura-pura pergi. Saudara, tetapi ya mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, bagi beberapa saudara yang masih ingat ya salah satu lagu klasik gereja yang sampai hari ini masih dinyanyikan, tinggal sertaku kawan yang kudus,
telah hampir malam. Oh, Jambi keluar juga ya. Jangan jalan terus. Nah, lagu itu diambil dari ayat 29. Lukas 24 ini. Saudara, maka itu hari ini ayo hidup kita benahi. Jangan membiarkan halusinasi itu terus mengganggu, terus muncul di antara kita. Jangan, ini di IG saya gabung salah seorang anak perempuan kami yang tiba-tiba secara mendadak suaminya dipanggil Tuhan. Ellen, Papa senang sekali kamu ikut belajar. Tetap kuat ya. Nah, saudara, ada banyak peristiwa yang bisa terjadi di hidup kita ya. Ada banyak peristiwa. Dan seringkali itu gak enak. Tapi kita harus terima fakta itu sambil kita melihat ke depan. Bagaimana rencana Tuhan. Akar pahit itu, makasih Hendra. Akar pahit itu seperti sampah. Jadi harus dibuang. Karena kita bait Roh Kudus, bukan tempat sampah. Amin. Ya, buang semua hal yang lalu itu. Betul ya, Semi Repi cuma kurang detik kok kalau kita ngalami sesuatu itu. Ya, puji Tuhan semuanya, belajar yang baik. Ya, jadi kita tidak boleh dikalahkan oleh si kunyuk, oleh si jahat itu. Dalam segala hal di hidup kita. Jadi mulai hari ini, ayo kita belajar menjadi murid Yesus yang benar. Jangan izinkan pengaruh-pengaruh kebohongan si setan itu. Ya, ada yang komen lagi. Kalau masih ada yang suka tersinggung, maka orang itu kampungan namanya. Aduh, betul sekali. Kampungan itu ya. Oke. Ada komen Karangasem. Kita memang bodoh. Dari bodoh itu kita belajar menjadi orang yang dibanggakan oleh orang lain. Setuju sekali. Oke ya. Ayat terakhir. Nah, ayo mulai hari ini kita dengan serius. 2 Korintus 5 ayat 7. Inilah penekanan yang kuat sekali dalam hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 7. Supaya kita tidak sering dibodohi oleh halusinasi kita, ilusi kita, oleh fata morgana yang setan tunjukkan kepada kita. Ini firman-Nya. Ya, kita lihat. Oke, Ibu penginjil hebat dari Denpasar, Shirley Roti. Tersinggung itu pilihan, betul. Kalau milihnya masih suka tersinggung terus ya bodohnya sendiri. Ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi mata kita seringkali bisa dipalsukan, dikaburkan oleh si kunyuk itu. Jadi ayo hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Ya sudah, hati-hati dengan semua penglihatan kita. Ya. Ada pengakuan, saya memang orang bodoh. Supaya saya bisa taat dipimpin oleh Bapa di surga. Betul sekali. Orang pintar yang merasa pintar susah dipimpin, susah diatur oleh Tuhan. Karena maunya sendiri. Sekali lagi semua kita yang belajar hari ini, khususnya saudara-saudara anak-anak saya warga binaan, di LP manapun, ayo kita belajar, lihat fakta. Yang sudah terjadi karena kita dibodohi oleh fata morgana kehidupan ini. Lalu kita terjerat dalam masalah sehingga kita dihukum. Hari ini pertobatan tahuna sudah keluar juga. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Benny Molekul untuk memilih tema ini. Untuk kita hidup di dalam fakta. Yaitu firman Tuhan. Bukan yang lain-lain. Selamat menjadi pemenang. Jangan izinkan pikiran kita menjadi medan perang. Jangan izinkan rumah tangga kita, keluarga kita jadi medan perang. Hancur nanti. Ingat anak-anak kita perlu hidup dengan damai. Puji Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Siap jadi pemenang ya. Haleluya. Tuhan memberkati kita.